Gada-gada pokoknya mah tanyakeun bae lah. Apa yang namanya peninggalan zaman dulu ya ini. Kan dulu mah bukan Sang Raja, bisa rumah disebut itu Taman Sari. Nah, ini Taman Sari, rumah belum begini kan lah, Bapak belum diberes kayak seperti kolam ini. Bak gitu ya, kolam zaman dulu nah. Zamannya dalam Lumaju Agung atau bahkan mungkin sebelumnya. Nah, ini tuh ada peti mangsa di sini. Peti mangsa tuh artinya tuh tulis di sini. Tanggal, bulan, tahun tuh ada di sini. Kan enggak 15 tuh kalau ditulis dari belakang tuh juga ada 15. Enggak ada tulisan Sang Raja, cuma ada tulisan angka. Cetak timbul lah, udah lama umurnya. 100 tahun lebih. Itulah cara nulis soal bangun roboh. Ini anaknya. Itu mah 100 tahun lebih. Nah, begitulah ada kolam renang bah. Pemda sih cocok misalnya kalau ini dibikin. Kan ini sebenarnya kolam renang pertama di Majalengka itu gimana? Ya, Sang Raja sebenarnya ini dulunya namanya bukan Sang Raja, jadi dulu mah ya sebelum tahun 1800-an bahkan sejak zaman 1600-an tuh udah ada. Dulu sih ini namanya Taman Sari. Jadi Taman Sari itu seperti layaknya tempat bermain para ningrat zaman dulu atau disebutlah kita sebut Sang Raja bukan salah maksudnya keluarga raja itu ya. Kan di sini yang mendirikan ini adalah keturunan dari dalam Lumaju Agung mendirikan Taman Sari ini tuh dari keluarga dalam Lumaju Maja yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Jadi ini tuh dulunya para dalam di sini membuat tempat bermain yang meneruskan lah jadi sudah ada cuman waktu itu meneruskan kembali memberes tempat ini dan menamakan Sang Raja dimulai tahun 1800-an. Ketika itu pada zaman distrik Sindangkasih. Nah, distrik Sindangkasih adalah pemerintahan tradisional sebelum Kabupaten Maja. Nah, kemudian berlanjut ketika zaman kolonialisme Belanda tahun 1912 dimulai lagi rehabilitasi tempat ini. Ya, 1912 itu di sini masih ada istilah nama kalau dalam sekarang tugu peringatannya tuh masih ada ya. Itu di sana tuh tugu peringatan itu dibangun tahun 1912 oleh Bupati Majalengka yang ketujuh bernama Raden Adipati Arya Sasrabahu. Nah, kemudian waktu berlanjut ini masih ramai, masih dengan tahun 1927 diberes lagi tahap ketiga istilahnya itu oleh keponakannya Raden Adipati Arya Sasrabahu ini yang bernama Raden Mas Adipati Arya Surya Tanudibrata dan dimuat oleh berita Belanda Batavia's Nieuwsblad istilahnya itu ya pada tanggal 3 Maret 1927 di istilah nama diresmikan kembali dan Sang Raja ini menjadi daya tarik orang-orang Geden, Majalengka dan keluarga Belanda sampai waktu itu diundang para bupati dari Kuningan sama Indramayu dan dalam waktu peresmian itu diadakan hiburan ini ada wayang golek, ada sandiwara. Nah, tamu-tamu yang datang ke sini itu menurut keterangannya jadi membawa tanaman di sini sambil menanam tanaman-tanaman yang berbakwa istilahnya tanda mata begitulah. Sampai sekarang pohon-pohonnya masih ada. Nah, sampai sekarang istilah Sang Raja masih lekat oleh masyarakat karena ya begitulah zaman dulu masih belum ada tempat rekreasi yang sekarang kayak yang di sana apalagi Tabima atau apalagi ya belum ada. Cuman inilah satu-satunya tempat
tempat rekreasi orang-orang Majalengka sejak zaman kolonialisme Belanda sampai tahun 1990-an. Kemudian muncul kolam renang baru dan lebih modern ya begitu. Kalah saingan dan sempat pakem sampai tahun 1900 akhir. Nah, kemudian tahun 2010 sempat ada orang investor ke sini, ya gitulah, melakukan kerjasama, semuanya begitu. Masih kalah bersaing dengan kolam renang lain. Sampai sekarang menjadi tutup, tidak ada pengunjung lagi. Nah, kemarin saya dengar dan ngobrol dengan pihak pariwisata dan kebudayaan Pabrik Majalengka bahwa Sang Raja akan kembali direvitalisasi, tetapi tidak menghilangkan jejak sejarah Majalengka, karena ini kan termasuk situs Kabupaten Majalengka yang harus tetap dijaga. Artinya itu bentuk perhatian dari pemerintah daerah ya? Iya, insya Allah kalau enggak ini sih secepatnya, kata Pak Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata, secepatnya Pak Adi katanya sih ini secepatnya lah. Insya Allah segera dibangun kembali.